Salam kreatif dan luar biasa. Mas Marwan, Mas Arfus, Mas Toat, Mbak Vinska, Mbak Ira, dan kawan-kawan semua. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai sosiopragmatik. Jadi kalau kita bicara sosiopragmatik itu sangat luas, merupakan interdisipliner linguistik ya. Tapi sebelum saya mulai diskusi hari ini, semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat, bagas waras ya, sehingga tetap di rumah, ikuti prosedur protokoler dari pemerintah agar kita turut serta membantu mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona. Nah, hari ini fokus akan saya arahkan pada diskusi kita menindaklanjuti apa yang sudah kita diskusikan dalam kuliah umum kemarin. Kita akan bicara masalah data-data sosiopragmatik. Nah, begini, saya flashback ke belakang sebentar. Kalau pernah saya sampaikan, kita diskusikan bagaimana berbicara masalah linguistik itu dilihat dari linguistik makro, linguistik mikro, linguistik struktural, linguistik fungsional. Ini bervarian. Nah, di dalam topik pembicaraan linguistik fungsional, kita bisa melihat dari berbagai aspek. Kalau saya nyanyikan lagu di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tralalalala, lalalalalala, lalalalalala, tralalala. Nah, ini menjadi bagian dari proses pemakaian bahasa yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Kita ajak bernyanyi untuk membiasakan diri, ada pesan-pesan yang disampaikan melalui tembang, melalui lagu. Untuk apa? Menulis dan membaca. Maka selalu saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Nisa, rajin menulis dan membaca. Karena itu akan menjadi pemantik sebagai guru imajiner untuk bisa mengeluarkan ide dan gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Nah, di dalam komunikasi sosiopragmatik tentu ada aspek pemakaian bahasa dan menyampaikan maksud, tujuan tuturan, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa kita kaji, untuk bisa kita ulas. Nah, terkait dengan data-data sosiopragmatik, kita perlu ketahui bahwa sosiopragmatik ini merupakan interdisipliner yang merupakan bagian integrasi antara sosiolinguistik dan pragmatik. Sosiolinguistik berbicara masalah pemakaian bahasa yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Ini terkait dengan ragam bahasa, ragam formal dan tidak formal, kemudian bagaimana kita bisa melihat aspek kode dan alih kode, ada campur kode, ada juga bilingualisme dan lain sebagainya. Ini semua menjadi salah satu bagian penting yang harus bisa kita diskusikan. Nah, tadi Mas Arfus bertanya, Pak, bagaimana data-data dalam sosiopragmatik? Nah, begini, berbicara masalah data-data dalam sosiopragmatik, tentu kita bisa melihat dari semua aspek bahasa yang digunakan oleh manusia, baik lisan maupun tulis. Nah, ini kita akan bicara masalah data sosiopragmatik lisan dulu. Yang pertama, setiap tuturan yang digunakan oleh penutur lawan tutur itu merupakan data sosiopragmatik. Diskusi yang dilakukan Pak Lurah dengan careknya, Pak Lurah dengan perangkat desanya, itu data sosiopragmatik. Diskusi yang dilakukan atau dialog atau bahan bicara yang digunakan, tuturan yang digunakan oleh seorang ketua Karang Taruna dengan anggota Karang Tarunanya, itu data sosiopragmatik. Nah, tinggal nanti kita pilih data-data semua tuturan lisan itu menjadi data-data pragmatik ataupun data-data sosiopragmatik. Tinggal nanti di transliterasi dalam bentuk tulis, sehingga nanti aspek-aspek data sosiopragmatik ini jelas akan bisa kita lihat bagaimana kita mentranskripsikan data-data lisan menjadi data tertulis untuk bisa kita kaji, untuk bisa kita manfaatkan dalam proses penelitian sosiopragmatik. Nah, yang kedua, ketika kita sudah memahami mana data sosiopragmatik yang bisa dikaji, yang bisa digunakan untuk penelitian kita, tentu akan menjadi sangat penting data-data sosiopragmatik ini ketika kita lihat
semua bahasa manusia bisa menjadi data-data sosiopragmatik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi semua data-data itu menjadi data-data sosiopragmatik. Tentu saja kita bisa melihat, memilih mana data sosiopragmatik yang memiliki nilai sesuai dengan topik masalah yang kita kaji. Sebagai contoh, kita mengkaji tentang kajian sosiopragmatik pada pada tindak tutur transaksi di pasar. Nah, ini. Jadi tindak tutur transaksi di pasar ini tentu akan ada tawar-menawar, jual beli antara pedagang, pembeli, kemudian juga partisipan lain. Ini bisa menjadi salah satu bagian penting. Berarti kita akan ngambil data dari pembeli, kemudian pedagang, kemudian juga partisipan yang ada di pasar. Dan ini menjadi bagian penting untuk kita realisasikan. Nah, berbicara sosiopragmatik tentu juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan data-data tersebut berbasis kontekstual. Maka selalu saya katakan, data ini berwujud teks, konteks, dan konteks. Bentuk triadik ya, bentuk dan fungsi ini akan bisa menjadi salah satu bagian penting ketika kita mengkaji sosiopragmatik. Nah, kalau kita lihat dari berbagai aspek yang sudah kita kaji di awal, tadi ada aspek-aspek contoh tindak tutur direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, di SMP, di SMA, di SMK, atau di perguruan tinggi. Itu bisa kita kaji dari sisi sosiopragmatik. Jadi data-data antara guru, dosen dengan peserta didik dengan mahasiswa ini bisa menjadi salah satu bagian data yang betul-betul digunakan, betul-betul dimanfaatkan dalam sebuah proses penelitian menggunakan data-data pragmatik. Nah, oleh karena itu, data lisan semua tuturan yang digunakan oleh manusia dalam berdiskusi, dalam berdialog, dalam menyampaikan ide dan gagasan, menyampaikan berbagai imajinasinya, entah itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk pantun, dalam bentuk mantra, dalam bentuk curhatan, dalam bentuk doa atau apapun lah, itu bisa menjadi data-data sosiopragmatik. Nah, tinggal nanti dikaji, disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, data sosiopragmatik dalam bentuk tulisan. Nah, ini sangat banyak. Ketika kita melihat media cetak, online maupun cetak, ya, media cetak maupun online, ini semua menjadi sumber data sosiopragmatik. Saya ambil ini bisa menjadi sumber data pragmatik. Kemudian misalnya saya ambil di media cetak, ini bisa menjadi sumber data sosiopragmatik tertulis. Lalu saya ambil misalnya ini di Al-Quran, ini data-data yang ada di dalamnya bisa kita kaji secara ilmiah. Jadi sebenarnya semua data tertulis itu bisa menjadi sumber data sosiopragmatik. Sehingga kita sebagai peneliti, kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa yang sedang mendiskusikan sosiopragmatik akan bisa melihat mana data-data sosiopragmatik yang terikat teks, konteks, dan konteks ini bisa kita jadikan sumber data. Nah, misalnya sumber data dalam bentuk buku-buku bisa, sumber data yang ada dalam bentuk iklan bisa, sumber data dalam televisi bisa, sumber data dalam radio bisa, sumber data yang ada di WhatsApp bisa, kemudian sumber data yang di mana-mana bisa. Jadi sebenarnya sumber data sosiopragmatik itu sangat luar biasa. Data-data sosiopragmatik yang dapat digunakan penelitian ini sangat luar biasa banyaknya, bergantung objek penelitian yang akan kita kaji, permasalahan yang akan kita kaji, konteksnya apa. Nah, inilah yang tentu harus diperhatikan bagi para peneliti, bagi para pembahas dalam bidang sosiopragmatik, harus memahami betul di mana bentuk, fungsi, dan konteks antara sosiolinguistik dengan pragmatik ataupun sosiopragmatik. Jadi betul-betul harus kita pahami bagaimana kita mengintegrasikan antara sosiolinguistik dengan pragmatik, atau dalam integrasinya menjadi sosiopragmatik. Nah, bagaimana ketika kita membuat sebuah penelitian sosiopragmatik? Nah, bisa saja teman-teman nanti membuat tesis, silahkan yang minat di bidang sosiopragmatik, misalnya ini kajian sosiopragmatik pada pembelajaran
pembelajaran bahasa Indonesia di SMK, di SMP, di SMA, di SD, ini akan bisa menjadi salah satu kajian menarik untuk bisa mendukung teknik keterampilan berbicara dengan santun. Karena sebenarnya berbicara masa sosiopragmatik ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi dengan bahasa yang baik, benar, dan santun. Ini penting. Karena sekarang ini kalau kita lihat banyak pemakaian bahasa-bahasa anak muda yang sudah mulai keluar dari situasi pakemnya ketika bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana menghadapi orang yang sepadan, atau bagaimana berdiskusi dengan partisipan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita ambil contoh misalnya dalam tayangan Mas Tukul. Nah, Mas Tukul. Kemudian tayangan Hitam Putih, Mas Deddy Corbuzier. Kemudian Mas Sule dan Mas Andre di Net TV. Kemudian tayangan di Hitam Putih ya, Hitam Putih, tayangan Mbak Nana di Mata Najwa. Nah, ini banyak tayangan-tayangan, atau misalnya Kick Andy. Jadi tayangan-tayangan ini semua bisa menjadi sumber data sosiopragmatik yang bisa dikaji dari jenisnya, kemudian sosial atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak tutur tersebut, lalu fungsinya. Jadi ketika kita lihat jenis-jenis tindak tuturnya, jenis-jenis kerjasama yang dilanggar atau prinsip kesantunan yang digunakan, kemudian juga ketika kita berbicara masalah aspek pragmatik, tentu kita akan berbicara jenis tindak tuturnya, apakah itu lokusi, ilokusi, perlokusi, kemudian tentang implikator dan peranggapannya, kemudian kita bicara tentang prinsip kerjasama, kita bicara tentang prinsip kesantunan, kita berbicara masalah deeksis, kita bicara tentang implementasi kesantunan, dan juga pelanggaran prinsip kerjasama, pelanggaran kesantunan. Ini menjadi salah satu bagian kajian pragmatik. Nah, di sosiolinguistiknya di mana? Kita bisa melihat ragam bahasanya, kita bisa melihat kode dan alih kode yang digunakan, formal tidak formalnya, kita bisa melihat bilingualismenya, kita bisa melihat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tindak tutur tersebut. Nah, lalu dimensi integrasi antara sosiopragmatik, antara pragmatik dan sosiolinguistik ini di mana? Kita melihat fungsinya. Bagaimana fungsi tindak tutur tersebut digunakan dalam kegiatan tersebut. Apakah itu memiliki fungsi untuk meyakinkan, fungsi untuk memotivasi, fungsi untuk menghibur, fungsi untuk mengkritik, fungsi untuk apa? Lah, bagian-bagian fungsi bahasa ini menjadi sangat penting ketika kita memanfaatkan, kita mengkaji, dan kita gunakan dalam situasi diskusi yang betul-betul mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan warna kehidupan yang nyata terhadap bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun. Nah, inilah kekuatan sosiopragmatik mampu memberikan kontribusi nyata untuk memotivasi, menginspirasi para penutur bahasa, pengguna bahasa dalam hidup dan kehidupan yang nyata. Kehidupan bermasyarakat tentu akan membutuhkan bagaimana pemanfaatan komunikasi yang baik, komunikasi yang santun, komunikasi yang menyenangkan dan membahagiakan dari lawan tuturnya dan partisipan. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, sebagai dosen di abad 21. Meskipun era teknologi terus berkembang, perkembangan teknologi terus memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan bangsa, tetapi generasi-generasi muda harus senantiasa menggunakan tindak tutur yang baik, tindak tutur yang santun, tindak tutur yang komunikatif, dan itu akan memberikan kontribusi perwujudan nyata dalam kehidupan nyata. Bisa memanusiakan manusia, bisa memanfaatkan semua ranah media, sarana prasarana, sehingga semua aspek-aspek tutur yang ingin disampaikan, implikator-implikator yang disampaikan, tujuan tuturan itu bisa disampaikan kepada lawan tutur dengan baik tanpa menyakiti lawan tuturnya. Dan disinilah pentingnya kita memanfaatkan situasi tutur itu untuk bisa dimanfaatkan sebagai dimensi yang nyata dalam kehidupan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi kalau tadi saya menjawab pertanyaan teman-teman kita, bagaimana data-data sosiopragmatik dalam penelitian sosiopragmatik, tentu kita bisa mengambil data-data tertulis, juga data-data lisan yang nanti ditulis juga, dan akhirnya itu bisa menjadi data sosiopragmatik
baik itu di media cetak maupun media online, dan semua bisa kita manfaatkan, bisa kita jabarkan, dan itu semua nanti akan bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di semua sektor sosial yang tentu akan memberikan kontribusi kepada kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, semoga kita di era digital ini, di masa pandemi COVID-19 ini segera usai dan betul-betul mampu memanusiakan manusia, mampu memberikan nilai kebermanfaatan bagi semua umat sepanjang hayat, dan akhirnya kita tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semoga kita tetap bersemangat dan kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sekali lagi, berliterasilah dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca, sehingga akan senantiasa memberikan kontribusi nyata. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita senantiasa bisa berkontribusi untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Salam dan sukses luar biasa. Selamat menikmati kekuatan kita untuk membangun super team demi bangsa dan Indonesia. Luar biasa.